Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi. Di sini saya dari Prodi Ekonomi Syariah disuruh untuk menjelaskan tentang riba, yang dimana disusun untuk memenuhi mata kuliah studi kitab pesantren, yang dimana saya disuruh untuk menggunakan kitab Fathul Qorib. Biar tidak lama-lama, kita langsung ke pembahasannya. Faslun fir riba bi alifim maksuratin lu'ataz ziyadatu wa syar'am muqabalahu iwadim bi akhara majhulit tamatuli fi mi'yarin syar'i halatal aqdi au ma'a ta'khairi fil iwadaini au ahadihima. Wariba haramun wa innama yakunu fi dahabi wal fiddati wa fil mat'umati wa hiya ma yuqsadu ghalibal utmi iktiyata au tafakkuha au tadawiyan wala yajrir riba fi ghairi dhalika wala yajuzu bai'ud dhahabi bid-dhahabi walal fiddati kadzalika ayyal fiddati madrubaini kana aw ghaira madrubaini illa mutamatilan ay mithlan bi mithli fala yasihhu bai'i syai'in mithla dhalika mutafadilan. Wa qawluhu naqadan ay halay sadda ay halay yaddam biyaddin falau bi'a syai'un min dhalika muajjalan lam yasihhu wala yasihhu bai'u ma bata'atu syahsu hatta yakbiduhu syai'um ba'ahul lil ba'i'i aw li ghairihi wala yajuzu bai'ul lahmi bil hayawani sawa'un kana min jinsihi kabi'i lam lahmi syai'in bisyatin au min ghairi jinsihi lakin min ma'kulin kabai'i lahmi biqarin bisyatin. Wa yajuzu bai'ud dhahabi bil kiddati mutafadilan lakin naqdan an halam makbudan qabla tafarruki wa kadzalikal mat'umatu la yajuzu bai'ul jinsi minha bimithlihi illa mutamatilan naqdan ay halam makbudan qabla tafarruki wa yajuzu bai'ul jinsi minha bighairihi mutafadilan lakin naqdan ay halam makbudan qabla tafarruki walau tafarraqal mutabayyi'ani qabla ba'di kullihi batala au ba'da qabdi ba'dihi fa fihi laula tafriqim muffiqo wala yajuzu bai'ul gharari ka bai'i abdin min abidihi au tayrin fil hawa'i. Langsung saja ke pembahasannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang riba. Lafaz riba dengan menggunakan alif maksurah. Riba secara bahasa bermakna tambahan, dan secara syarak adalah menukar atau iwad.
atau sesuatu dengan sesuatu yang lain yang tidak diketahui kesetaraannya di dalam ukuran syar'i ketika akad, atau dengan menunda penyerahan kedua barang yang ditukar atau salah satunya. Akad tiba hukumnya haram. Akad tiba hanya terjadi pada emas, perak, dan makanan. Yang dimaksud dengan makanan adalah benda-benda yang biasanya ditunjukkan untuk makanan guna kuat badan, seperti camilan dan obat-obatan. Dan riba tidak terjadi pada barang-barang tersebut. Juga tidak boleh menjual emas dengan emas dan perak, juga begitu juga dengan perak. Keduanya sudah dicetak ataupun belum, kecuali ukuran sama, maka tidak sah menjual sesuatu dari barang tersebut dengan ukuran yang berbeda. Jadi di sini seperti yang tadi dibahas, seperti perak, begitu juga dengan perak. Jadi di sini tidak boleh menukar perak dengan perak jika ukurannya tidak sama, maka itu hukumnya tidak sah. Lanjut ke ungkapan mushannif. Ungkapan mushannif naqdan maksudnya adalah serah terima secara langsung, sehingga kalau sesuatu dari barang tersebut dijual dengan cara tempo, maka hukumnya tidak sah. Juga tidak sah menjual barang yang telah dibeli oleh seseorang kecuali ia telah menerima. Baik ia jual lagi kepada penjual barang tersebut atau pada yang lainnya. Tidak boleh menjual daging yang dibeli dengan binatang. Seperti contoh, saya membeli daging ayam, terus saya tidak mau memberi uang, tapi saya ingin membeli, saya ngasih dengan seperti saya ngasih daging, seperti saya mengasih binatang seperti kambing lah. Saya mau beli dagingnya, tapi saya tidak mau membayar dengan uang, tapi saya ingin membayar dengan seekor kambing ini, maka hukumnya itu tidak boleh. Baik jenis binatang tersebut seperti menjual daging kambing dibeli dengan kambing, atau dari selain jenis binatang tersebut, akan tetapi masih dari dagingnya binatang yang halal dimakan, seperti menjual daging sapi dibeli dengan 1 ekor kambing. Diperbolehkan menjual emas dibeli dengan perak dengan ukuran berbeda, akan tetapi harus kontan. Maksudnya seketika diterima sebelum berpisah. Maka di sini kalau diperbolehkan menjual emas dibeli dengan perak, asalkan itu harus kontan. Maksudnya kontan itu gimana? Jadi sah pas hari itu. Begitu juga makanan. Tidak boleh menjual satu jenis makanan dibeli dengan jenis makanan yang sama, kecuali dengan ukuran yang sama dan kontan. Maksudnya diterima seketika sebelum berpisah. Dan boleh menjual satu jenis makanan dibeli dengan jenis makanan yang lain dengan ukuran berbeda, akan tetapi harus kontan. Maksudnya diterima seketika sebelum berpisah. Jadi di sini kata kuncinya itu harus kontan.
kuncinya ada di satu ini, hanya harus kontan. Sehingga kalau keduanya yang melakukan transaksi berpisah sebelum menerima sehingga kalau keduanya orang yang melakukan transaksi berpisah sebelum menerima semua barangnya, maka hukum akadnya itu batal jika tidak kontan, atau setelah menerima sebagiannya saja. Maka dalam permasalahan ini terdapat dua pendapat tentang tafrikul sufqah, memisahkan akad. Tidak boleh melakukan transaksi yang mengandung unsur tidak jelas atau penipuan, seperti menjual salah satu budak dari budak-budaknya tanpa dibentukkan yang mana, atau menjual burung yang sedang terbang di angkasa. Jadi ini seperti saya itu burung terbang, itu saya mau jual ke sampean, itu kan angel, karena itu bukan sudah ada di tangan, masih di angkasa. Jadi seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika pembahasannya saya kurang jelas, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga pembacaan kitabnya saya masih kurang paham lah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila kumitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no.